Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baru saja kita dengar kabar putra daripada Kiai Abdullah Syafi'i, yaitu Kiai Haji Abdul Rashid, telah meninggal dunia. Rahimahullah wa rahmatal abrar. Ya, kita sangat prihatin ya. Walaupun semua aturan Allah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi mautul alim itu zulmah. Ya. Meninggalnya seorang yang alim itu kerugian bagi umat. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan 1000 orang lagi insyaallah ya Rabb. Ya Maha Kuasa insyaallah ya. Mari kita bacakan Fatihah sekali lagi. Semoga almarhum ditempatkan di jannatin na'im, diterima amal baiknya, dan Allah timbulkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan tugas mereka. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'ana Syekh al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ilm fid darain amin. Wa huwa sayyiduna al-'allam al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bil jamaah. Masih kita dalam masalah salat, yaitu salat jamaah, ya. Betapa besar ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang selalu salat dalam keadaan jamaah. Bukan hanya untuk pribadi dia sendiri, tapi bahkan untuk kampungnya dan untuk negerinya. Qala wa min fadailil jama'ati anna man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah kama fil hadis. Dalam hadis diterangkan, barang siapa sembahyang isya berjamaah maka seolah-olah dia sembahyang setengah malam, dan ketika dia sholat subuh juga berjamaah maka dia seolah-olah sembahyang semalam suntuk. Jadi kalau umpamanya dia sembahyang isya dan subuh jamaah, 1,5 hari dia dalam keadaan sholat, seperti itu ganjarannya. Oleh karena itu kan saya sering mengingatkan bahwa paling tidak 2 ini tidak kita tinggalkan. Mana hadirin? Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena ganjarannya lain daripada salat-salat yang lain dalam jamaahnya. Maghrib tidak sama dengan itu, zuhur, asar tidak sama dengan itu, tapi subuh dan isya seperti itulah ganjarannya. Jadi kalau nanti salat jamaah subuh seperti sembahyang semalam, isya seperti setengah malam. Kalau dijumlah, ya, jadi seperti sembahyang 1,5 hari. Baik. Itulah fadilah sholat jamaah. Bagaimana dengan yang sholatnya semua jamaah dan di masjid lagi? Lebih hebat lagi. Gimana ganjaran Nabi? Udah biarin nanti dengan Allah saja dah. Ya, luar biasa. Jadi usahakan jangan kita sholat datang ke masjid sholatnya sendiri, jangan. Walaupun benar sholatnya sah, bagus ganjarannya benar, tapi kalau jamaah lain lagi. Seperti kita aja sekarang kalau datang ke kantor gaji 5.000 dengan 10.000 kan lain. Yakin kita mohon yang 10.000 ketimbang yang 5.000. Kenapa dalam soal ibadah kepada Allah kita tidak mau begitu? Ya, jadi usahakan kalau datang ke masjid itu
Selama kita memang bisa, jangan sampai sholat sendiri, tapi sholatnya berjamaah, karena nilainya lain. Itu dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf, tukang matiin orang. Ya, nanti ada hadis yang menerangkan bahwa siapa yang sembahyang isya di jamaah itu dia tidur dalam tanggung jawabnya Allah. Tiap dia mau bunuh orang, dia tanya, sudah kamu sembahyang isya jamaah nggak? Sembahyang isya jamaah, dia nggak berani dibunuh. Saya nggak berani, dibilang. Saya tidak berani melawan orang yang ada dalam jaminan Allah, kan berarti melawan Allah. Padahal kerjaannya aja nggak benar, membunuh. Tapi masih ngomong begitu. Ya, nah. Kalau min khasaisil jamaah, dan dari keistimewaan juga salat jamaah adalah anna man sami'a nidaaha wa lam yujib bil hudhur wal musyarakati ma'a khuluwihi minal a'dzar fa inna salatahu naqisatun. Barang siapa mendengar panggilan azan dan tanpa ada halangan yang menyebabkan dia tidak bisa datang ke masjid, dia sembahyang sendiri, maka sholatnya tidak sempurna. Sayang. Jadi yang bisa mendengar azan, sholat jamaah. Ya. Baik. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya. Man sami'an nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Barang siapa mendengar suara azan dan tidak ada halangan yang menyebabkan dia itu tidak hadir untuk ikut sholat jamaah. Ditanya sama sahabat, "Wa mal udhru?" Ya Rasulullah, apa tuh alasannya yang dibolehkan dia nggak jamaah? Jadi kalau nggak jamaah nggak masalah, tetap sholatnya sempurna. Ya? Qala khaufun au maradun. Ketakutan yang sangat, bisa ditembak orang, bisa dibunuh orang, rumahnya dirampok. Ya? Kan nggak ada itu semua. Hah? Au maradun, atau dia sakit. Sakit seperti apa nih? Sakit yang memang nggak bisa, kayak lumpuh misalnya, stroke, atau sakit luar biasa, sakit kepala, atau beser yang luar biasa, buang air terus-terusan, itu bisa, nggak masalah. Selama nggak ada penyakit-penyakit itu, kita bisa hadir, bismillah hadir. Kenapa hadirin? Lam tuqbal minhu salatul lati shalla. Ketika dia mendengar azan, bisa datang untuk jamaah dan dia tidak mau jamaah, atau minimal dia sholat jamaah di rumahnya barangkali kalau tidak bisa sholat di masjid, tapi yang disuduhnya di masjid, ya, tidak sempurna sholat yang dia laksanakan itu. Jadi aturan ganjarannya 10.000, cuma dapat 8.000 atau 7.000, sayang, ya. Wa min khasaisil jamaah anha tadfa'ul wiswas wa tahfadhu minasyaiton. Wa annal qauma alladziina la tuqamu fihimul jamaah yastahwidhu 'alaihimul syaiton. Kegunaan jamaah ini buat kesehatan ada, buat kejiwaan ada, dan buat masyarakat ada. Kalau Anda tanya dari mana, Bib? Nah, ini hadis yang akan kita baca sekarang. Bahwa sholat itu ada obat untuk kejiwaannya, ya, berarti kesehatannya. Kemudian mencegah dari syaitan. Dan satu kaum yang tidak ada jamaah di situ akan dikuasai syaitan, akan diganggu oleh syaitan, dijajah oleh syaitan. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jamaah mencegah waswas. Itu waswas penyakit jiwa tuh. Waswas penyakit jiwa, tahu nggak waswas?
Udah sholat, saya udah sholat apa belum ya? Hah? Ini wudu benar apa salah nih? Padahal udah benar wudunya. Ini najis apa enggak? Padahal enggak najis. Dan banyak lagi hal-hal ini. Ya. Dan mencegah syaitan. Ya. Tahfadz min syaitan. Kapan? Apa namanya? Tempat itu. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Fa'an Abi Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah berkumpul 3 orang di satu tempat kampung atau desa, kota, desa, kampung, kecamatan, kelurahan, 3 orang kok. Berkumpul 3 orang nih. Apalagi lebih. Tidak didirikan sholat jamaah sementara mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW kayak kita, illa qad istahwadha alaihim syaitan. Niscaya syaitan akan menguasai mereka, mempengaruhi mereka. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya syaitaniyah. Mungkin orangnya enggak, keluarganya, anaknya, ya, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya ngaco. Mungkin itu gara-gara nggak ada jemaah, soal jamaah orangnya. Nah ini Nabi yang ngomong kok, ya. Kecuali katanya kalau 3 orang berkumpul tuh satu kampung nggak ada yang jamaah, dikuasai syaitan. Oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma yakulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, sesungguhnya syaitan itu dianggap seperti beruang, serigala. Ya. Sementara kambing itu mangsanya, mangsa itu mengambil, ya. Mangsa itu akan memangsa siapa? Mangsanya yang lemah. Pemangsa akan memangsa mangsanya yang lemah. Kalau udah 3 orang nggak jamaah lagi, nggak ada senjata, ente lemah. Itu kayak kambing di dalam pengembalaan, satu aja ngelenceng sedikit sendiri, disikat itu sama serigala. Nah orang juga gitu, kalau nggak ada jamaah syaitan senang bener. Wah, dirangkul sudah. Jadi banyak tuh artinya. Bisa mudah bermaksiat, gampang lupa kepada Allah, kacau keadaannya, was-was, ya. Jadi marilah saudara, itu was-was itu salah satu penguasaan syaitan kepada kita. Wudu udah 3 kali, 3 apa 2 nih? Oh ini nggak sah sholatnya nih. Jadi was-was. Orang was-was itu, al-waswas itu syu'bah minal junun. Penyakit was-was itu sebagian daripada gonjangan jiwa tuh. Ya. Nah. Jadi kalau kita mau dihilangkan itu, mari sholat jamaah. Obat tuh. Obat buat keadaan di sekitar kita, kampung. Obat buat diri kita, obat buat jiwa kita. Ya. Biasanya was-was itu pertama sedikit, nanti lama mungkin banyak. Ada orang yang sampai dari was-wasnya itu saudara, genteng rumahnya dicuci karena katanya kencing kucing di situ, najis ini, sampai seperti itu, apalagi di dirinya genteng. Jadi makanya was-was itu sebagian daripada gila katanya, ya. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jaga. Tapi bukan berarti juga kita sembarangan sama najis, jangan, bahaya, ya. Tapi itu digoda setan itu. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Law annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum."
Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Ini mungkin ketika itu Rasulullah sedang berbicara dengan seseorang yang meninggalkan jamaah, sedang mengungkapkan orang yang meninggalkan jamaah. Tapi Nabi nggak pernah langsung nunjuk begitu, nggak, ya. Kadang-kadang kaum, kadang-kadang ada seseorang, ya, beliau bersabda, seandainya kalian sembahyang di rumah-rumah kalian, jadi disuruhnya ke masjid nih, yang dekat masjid tentunya, seperti sholli, ini orang yang nggak sembahyang ini, ya, mana ini disebut adzal mutakhallif, ya, berarti orangnya di depan Nabi SAW. Seperti ini orang nih yang tidak mau sembahyang jamaah, tidak berjamaah, niscaya engkau dengan perbuatanmu itu meninggalkan sunnah Nabi. Ini kan sunnah. Salat sabah di sebagian Imam Ibn Ahmad bin Hanbal wajib itu salat jamaah. Kalau kita sunnah, ya. Ada yang mengatakan juga fardu kifayah, ya. Sebagian ulama mengatakan fardu ain tuh, kayak Imam Ahmad bin Hanbal, bagi yang mampu salat jamaah. Ya. Nah, seperti ini nih, nggak sembahyang gini, dia sembahyang sendiri di rumahnya, sementara masjid ada dan dia dengar, maka kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu. Apa bahayanya kalau meninggalkan sunnah Nabi? Kalau sunnah Nabi udah ditinggalkan, bahayanya apa? Kata Nabi, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah nabimu, niscaya kamu akan sesat. Tuh, bisa sesat saudara kalau orang yang nggak mau sembahyang, nggak ada sunnah nih. Kita harus punya sunnah. Yang nggak mau melaksanakan sunnah bisa sesat. Nggak perlu, yang penting kita wajib aja. Bagian duit aja paling senang dapat apa namanya tuh, tambahan, apa namanya kalau tambahan tuh, bonus. Nah, ini kan jamaah ini bonus saudara. Sebagian hadis menerangkan bahwa yang akan menambal kekurangan kita, bonus kita apa? Sholat sunnah. Jadi nanti Allah periksa nih sholat kita, gal ya Rob, ini sholatnya nggak benar, ada sunnahnya nggak? Ada hadis tuh, maknanya begitu. Coba lihat sunnahnya, adunya, oh ada bagus sunnahnya, ya sudah, pahala ganjaran sunnahnya diambil untuk menutup kekurangan dari sholat fardunya. Kalau anda nggak punya sunnah, mau di mana? Habis sudah. Paling penting soal sholat. Kalau sholatnya udah nggak beres, yang lain waduh kacau. Jadi bagi yang mampu, apalagi tetangga masjid, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah di masjid. Sebab mestinya yang jadi tetangga masjid itu bersyukur kepada Allah. Itu buat saya orang hebat tuh yang jadi tetangga masjid, orang-orang yang punya nasib yang sangat baik sekali. Kenapa? Ganjarannya hebat, cuman tinggal jalan beberapa langkah saja, dia punya keistimewaan dibanding muslim yang lain. Karena apa? Karena sebab dia sholat jamaahnya di masjid. Wahai tetangga masjid yang muslim, anda ini orang hebat sebetulnya, orang yang sangat beruntung dalam ibadah anda dengan Allah. Karena banyak sekali bonus-bonus akan diberikan apabila anda mau datang ke masjid untuk sholat jamaah. Itu baru sholat jamaahnya lagi. Kalau sunnahnya di masjid, lain dengan sunnah di rumah. Kenapa? Karena ente datang ke masjid, ganjarannya lain. Syiar kelihatan masjidnya. Jadi beruntung sekali orang-orang yang dekat jadi tetangga masjid itu. Kalau sampai nggak mau datang sama sekali ke masjid, sayang, mahrum kita, jauh, banyak ketinggalan, banyak kita lewatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Oleh karena itu saya nasihatkan diri saya dan saudara-saudara yang bisa datang ke masjid, terutama tetangga masjid, jangan tidak datang kecuali sakit atau ada hal yang memang tidak bisa sama sekali. Lain dari itu tinggal semua, ini akhirat, dunia ditinggal sama kita. Anda punya orang 5 juta, 100 juta ditinggal, ini dibawa. 2 rakaat Anda dibawa, sunnah Anda dibawa.
doa Anda di masjid dibawa ke akhirat, dibawa mati. Yang lain tidak dibawa. Ini antara maghrib dan isya saya dapat untung banyak, nggak dibawa untung ente. Walaupun itu nggak apa-apa, boleh, mubah saja. Tapi jangan ditinggalkan, ini keuntungan akhirat. Apa nggak ada cari usaha di siang kan ada. Misalnya, kalau sisi kan tetap sembahyang dulu, nanti keluar lagi nggak masalah, bisa. Jadi memang semuanya kembali ke hati kita masing-masing. Semoga Allah memberikan keterangan hati kita sehingga mudah menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Nabi anjurkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi itu bahayanya ya. Bisa jadi sesat orang yang suka meninggalkan sunnah, apalagi menghina sunnah, apalagi anti sunnah. La ilaha illallah. Kalau meninggalkan sunnah aja bisa sesat, apalagi yang anti sunnah. Apa namanya nanti? Ya, usah nggak perlu. Saya cukup dengan Al-Quran. Ente tahu Al-Quran dari mana? Yang menerjemahkan Al-Quran siapa? Yang menerangkan kalimat-kalimat di Al-Quran yang tidak dimengerti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membawa Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Anta anti kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah memerintahkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Orang kalau taat Nabi pasti taat Allah. Tapi taat Allah saja nggak taat Nabi nggak bisa ente. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam nih. Asyhadu an la ilaha illallah, titik. Islam nggak? Belum. Bisyahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad makhluk, Allah Tuhan. Tuh begitu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan begitu. Ya. Baik. Daripada kehususan orang-orang yang menjaga jamaah, sangat senang dia sama jamaah tuh. Ada orang memang sangat senang sama jamaah, sampai datangnya juga paling duluan ke masjid. Ya. Wa min khasaisil muhafadzati 'alal jamaah. Kehususan orang-orang yang menjaga atas sholat jamaah, annaha alamatul iman, dia adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Ya dong, yang dia betul-betul lihat kan iman kan. Oh tadi gitu, oh masya Allah ganjarannya begini. Ganjaran dari siapa? Dari Allah. Kita lihat nggak lihat. Kenapa ente percaya? Iman. Iya kan? Karena iman. Kalau saya ngomong dengan orang kafir, nggak ada artinya omongan saya. Orang dia tidak iman kok. Ya. Wal muwasalatu ma'allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menghubungkan diri dengan Allah. Orang yang jamaah itu selalu menghubungkan diri dengan Allah karena iman kepada Allah, ada hubungan dengan Allah. Tambah lagi dibuktikan keimanannya dengan sholat jamaah. Bukan berarti orang yang nggak jamaah terus jadi kafir, tidak, atau tidak punya iman, tidak. Tapi yang sholat jamaah selalu itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Kan iman lain-lain antara satu dan lain. Saya mukmin, lain-lain kan amalnya. Kenapa? Tergantung keimanannya kepada Allah. Paling tidak anggaplah iman itu takut kepada Allah. Kan ketakutannya lain-lain. Yang ini berani, yang ini nggak berani, yang ini sama sekali takut kepada Allah, nggak nyuri sama sekali. Yang ini sedikit dia nyuri, sedikit dah, nggak apa-apa, insya Allah Tuhan ampuni. Nah, imannya kan lain itu. Kan ada orang yang begitu. Sama-sama mukminnya, tapi lain dalam soal ibadahnya. Tergantung apa? Tergantung imannya. Ya. Ketika sama-sama kedudukan sehat, afiat, bisa, ini mau dan ini tidak, itu kemana larinya? Tergantung keimanan masing-masing. Galau fi tarkiha al-i'rad an wa fi tarkiha wal i'rad anha suratun min suwaril jafa wal kufri wan nifaq. Nasallallahu al-afiyah. Dan ketika orang tidak mau jamaah, itu salah satu bentuk daripada keras hati, kekufuran dan kemunafikan. Bukan jadi munafik, bukan. Salah satu bentuk contoh. Ada sifat-sifat itu pada diri kita. Karena kita orang kafir nggak begini, orang munafik nggak mau jamaah. Orang kafir nggak mau, apalagi
Ya. Dan orang yang keras, yang sombong nggak mau. Siapa imamnya? Fulan. Ah, nggak mau kan? Ngapain jadi makmum? Kalau jadi imam saya baru mau. Bisa, begitu juga. Biar saya sendiri aja. Nggak mau jadi makmum. Bisa, begitu. Ya. Fa'an Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jafa'u kullal jafa wal kufru wan nifaq. Keras hati. Dan betul itu adalah kekerasan hati. Serta ada sifat-sifat kekufuran dan kemunafikan. Mana hadirin? Man sami'a munadiyallahi yunadi ila shalah fala yujibuh. Siapa mereka itu? Apabila dia seorang yang apabila mendengar panggilan Allah, azan untuk salat, tapi dia nggak pernah mau mendatanginya, nggak mau pernah menjawabnya, artinya mendatangi, mengikutinya. Itu merupakan sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kemunafikan. Nabi yang ngomong, bukan saya. Ya, jadi kita harus ngomong nih, ya Allah, ini anak saya masih begini. Makanya kita nggak usah lihat orang, mendingan lihat diri sendiri, gampang. Ya, jadi tahu. Nggak usah nyalain orang, mendingan kita menyalahkan diri kita sendiri. Jangan juga sombong, jangan. Tapi menyadari, oh benar, ini Nabi mengatakan demikian. Misalnya kita lagi di rumah nih, Allahu Akbar, Allah. Nah, gila. Udah dengar hadis ini nih. Salah satu contoh katanya kita punya sifat munafik, sifat kekuburan, ya, sifat keras hati. Bisa nih, nggak ada sahabat, bisa kok di sini rumah saya ke masjid gampang, nggak mau datang. Itu sifat ada mandi. Berarti Anda terkena sifat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkan saudara. Apa penyembuhnya? Gampang, datang aja ke masjid. Ya mudah-mudahan ya. Orang-orang yang selalu datang ke masjid dijauhkan hatinya daripada keras hati, nggak menerima kebaikan. Artinya mudah menerima kebaikan kalau sering datang ke masjid. Ya, jauh daripada kekufuran, insya Allah dia nggak bakal jadi murtad dan juga dari munafik. Orang-orang yang selalu sholatnya berjamaah di masjid. Ya. Wa fi tarkiha aidan alamatu syaga wal khaybah. Bahwasanya kalau memang meninggalkan itu bukan hanya itu saja. Itu alamat tanda, ya memang tanda kekeras hati dan tanda rugi, orang rugi karena dia meninggalkan kebaikan. Sabda Nabi Muhammad SAW, bihasabil mu'min minasyaga wal khaybah, sudah termasuk tuh cukup kekerasan hati dan kerugian bagi seorang mukmin. Apa saudara? Sudah dianggap cukup rugi, keras hati. Kenapa? An yasma'al muadzin yuthawwib bis shalah fala yujibu. Ketika dia mendengarkan muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dia enggak langsung datang untuk ikut salat jamaah. Biarin. Saya semai itu dia aja. Itu sudah dianggap seperti itu. Ya. Mari kita jauhkan diri kita dari sifat kerugian dan keras hati dengan mendatangi tempat-tempat sholat jamaah, yaitu tentunya masjid atau musholla. Dan ketika memang tidak di masjid atau tidak di musholla, ya di rumah kita pun kita laksanakan sholat jamaah. Itu minimalnya. Tapi yang disebut di sini ini adalah sholat di masjid. Sholat jamaah itu bikin rumah tangga tenang, bikin lebih kuat lagi pertalian antara keluarga lebih kuat lagi kalau sering sholat jamaah tuh. Misalnya istri kita kurang cinta sama kita, ini resep dari Habib nih, buktikan. Ajak sholat jamaah, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 40 hari, apa lagi? Nempel sudah. Tuh istri nempel nanti cinta sama Anda lain. Berkah sholat jamaah, buktikan. Orang yang mau berbuat tidak baik kalau sholat jamaah, dihilangkan ketidakbaiknya jadi orang baik. Yang punya niat-niatan gak benar tuh sholat jamaah terus.
saya punya ini, ada keinginan nih, kok belum berhasil terus, coba sholat jamaah terus, Zuhur asar, jangan ditinggalkan. Allah Akbar ya, insya Allah dihasilkan maksudnya oleh Allah. Ente punya pemaksudan nih, kok belum hasil juga, sembahyang di masjid, jangan ketinggalan Allah Akbar imam 5 waktu, insya Allah sebelum 40 hari Allah ijabah kita punya permintaan. Nah ini banyak orang yang nggak tahu, dan memang nggak gampang, lawannya, banyak ujiannya, banyak godaannya, ya, banyak godaannya, segala macam godaannya, ya. Jadi hadirin, mari bagi yang mampu, bismillah, jangan tinggalkan sholat berjamaah terutama di masjid. Anda nih kalau bisa sembahyang seperti itu, Anda orang pilihan Allah, hebat, saya bangga. Ini yang perlu dibanggakan, ini yang orang-orang begini, yang hidupnya di masjid terus, calon-calon ahli surga insya Allah, ya. Bahagia, mesti Anda bahagia, bangga, jangan sombong. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang bisa. Nah, itu kan keistimewaan. Taunya istimewa ini enggak, ini dilaksanakan. Satu perbuatan ya, Anda bisa melaksanakan, yang lain tidak, kan Anda istimewa, berarti Anda bisa. Ini lulus, ini tidak lulus, ya, itu keistimewaan. Wa min khasaisil jamaah, dan juga dari kekhususan jamaah. Ini kan udah berapa yang kita dengar ini, udah banyak bener dah, ya. Naam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawa'ada tarikaha bi anna bi ayyahrigahu bin nar, sehingga Nabi sampai menginginkan orang-orang yang meninggal jamaah supaya dibakar. Dari segi apa? Dari segi pentingnya. Nabi nggak bakar, enggak, tapi Nabi punya keinginan seperti itu. Bukan berarti Nabi jahat mau bakar orang, bukan. Saking inginnya umatnya itu mendapat keuntungan yang begitu besar, kenapa ditinggal? Itu maksud Rasulullah SAW. Bukan Nabi mau bakar orang, nggak mungkin. Hasya Allah Nabi bakar orang, nyentil orang aja nggak pernah Rasulullah SAW tanpa ada sebab, ya. Nah, baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amuru fityati fayajma'u li huzaman min hatab. Nyaris sudah dekat sekali kepada mau diperbuat. Aku menyuruh sahabat-sahabatku, pemuda-pemudaku, umatku yang selalu dekat dengan Rasulullah, yang ikut jamaah dengan beliau, untuk ngumpulin kayu bakar. Hah? Untuk apa saudara? Mengumpulkan kayu bakar untuk saya. Tsumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim. Kemudian saya datang orang-orang yang enggak mau datang ke masjid, di rumahnya aja sembahyangnya, sementara dekat dengan masjid. Diapain? Laisat bihim illa, enggak ada sebab dia enggak mau ke masjid. Fa uharriquha alaihim. Aku hidupkan itu api, dibakar itu rumahnya. Sampai seperti itu Nabi menginginkan. Tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi ini menunjukkan perbuatan sembahyang di rumah sementara ente bisa ke masjid kurang baik menurut agama, meninggalkan keuntungan yang besar dari Allah. Jadi selama kita bisa tanpa ada alasan, ini kalau tanpa ada alasan ya, kalau ada alasan tadi sakit, ada atau sesuatu yang memang nggak mungkin, nggak masalah. Alhasil sedapat mungkin kalau kita bisa, orang-orang yang dekat dengan masjid sembayangnya jamaah, dan ketika dia nggak mampu di masjid, ada sebab, dia sembahyang di rumah juga dalam keadaan jamaah. Jadi bukan jamaah itu harus di masjid, nggak bisa, di rumah juga bisa, tapi di masjid lain nilainya, terutama untuk orang-orang yang rumahnya tetanggaan dengan masjid. Nah ini Nabi Muhammad SAW yang bukan saya, ya. Naam. Faqila li Yazid wa Ibn al-Asam al-jum'ah ana aw ghairaha. Ditanyakan, ini yang Nabi maksudkan sholat Jumat bukan? Atau dengan yang lainnya juga? Ya. Qala summat udhunaya in lam akun sami'tu Abu Hurairah ya'thiruhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur jum'atan wala ghairaha. Maksudnya
Celakalah saya mendengar langsung dari Abi Hurairah, maksudnya itu bukan soal Jum'ah, bukan. Masalahnya adalah sholat jamaah, bukan sholat Jum'ah. Sholat jamaah, kalau Jum'ah kan fardu ain. Ya, kalau kita kan sunnah muakkadah, dengan fardu kifayah, sunnah muakkadah, ya, gitu. Jadi nggak disebut oh Jum'ah itu, bukan, sholat jamaah. Wa yakfi adamna Maktum wa huwa a'ma yaqul. Sebetulnya cukup buat kita kalau hadis ini aja nih. Ada satu sahabat namanya Ibn Maktum, buta. Rumahnya jauh dari masjid. Dan di padang pasir itu banyak kalajengking. Banyak ular, apalagi dulu. Sekarang aja begitu. Kalau mungkin di kota Madinahnya karena sudah ramai orang nggak ada apa. Coba Anda keluar aja sedikit. Tempat peristirahatan kalau antara Mekah dan Madinah. Hati-hati jangan sembarangan duduk Anda. Itu kalajengking, masya Allah kalau malam-malam, keluar. Bisa lihat begini, kelihatan. Saya pernah dientup, bukan lihat lagi. Saya pernah disengat kok. Satu kali saya sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kan kita ada makan di restoran, turun, duduk. Itu ada tempat-tempat untuk lesehan, kayak kita lesehan. Anda sebelah lesehan begini, anak duduk begini, Anda lihat kalajengking itu beberapa biji. Dan kalajengking di padang pasir itu bukan kalajengking seperti kita. Kalau kita misalnya nilai sengatannya itu 10, yang di padang pasir itu bisa 50. Lebih dahsyat lagi. Binatang-binatang padang pasir yang beracun lebih dahsyat daripada binatang-binatang yang di tempat subur. Ya. Nah, ini ada Ibn Maktum. Rumahnya jauh dari masjid, buta lagi. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, ana dharirun syashu ad-dar wali qaidun la yulayimuni. Ya, dia bilang, ya Rasulullah, saya orang buta, jauh rumah saya dari masjid. Saya ada yang menuntun saya, tapi enggak cocok, enggak semudah apa yang Anda bayangkan ya Rasulullah. Kadang-kadang kurang enak, bawanya ayo di mungkin gitu ya. Enggak enakin gitu yang bawanya. Ada yang bawa memang, tapi tempo-tempo enggak ada, tempo-tempo juga enggak enak dia bawa juga itu kayak misalnya sangat terpaksa misal gitu ya. Fa hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti? Apa ada celah buat saya untuk tidak sembahyang di masjid? Maksudnya minta uzur nih, karena saya nih buta, jauh, yang bawa saya kurang enakin. Boleh nggak saya nggak sholat jamaah di masjid? Jawab Nabi apa? Cukup hadis ini sebetulnya. Jawab Nabi apa nih? Buta, jauh dari masjid, yang bawa kurang enakin. Nanya sama Nabi, boleh nggak saya nggak sembahyang jamaah? Apa kata Nabi? Atas mau nida, ya Ibn Maktum, misalnya ya Sa'id, ya Amin, kamu dengar adzan nggak? Dengar adzan nggak kamu? Kalau dengar adzan nih, gue mah dengar dong, ya udah yakin sudah. Dengar adzan nggak? Boleh, naam, ya saya dengar. Ma'ajidullah karosoh, aku nggak mendapatkan jalan untuk kamu tidak sholat jamaah di masjid. Nggak diterima sama Nabi. Buta, jauh dari rumah, jalan padang pasir, banyak ular, banyak segala macam, ya. Yang bawa kadang ada, kadang nggak diizinin sama Nabi sholat di rumah, suruh sholat di masjid. Tinggal balik nanya, bagaimana Bib dengan orang yang rumahnya sebelah masjid, sehat, kuat, nggak dengar azan tanpa ada sebab, tanpa ada penghalang, azan berazan, ente dengerin lagu, ente nonton TV, ente ngobrol, sehat, kuat, bagus, dekat, ngedenger azan, nggak mau datang. Kira-kira kalau ada Nabi seneng nggak sama dia?
Dibenarkan nggak sama Nabi SAW? Kalau benar. Walaupun saya mengatakan, wah ini dosa besar, jadi kafir. Tidak. Sah sholat di rumah, sah. Tapi betapa banyak keutamaan-keutamaan yang hilang akibat perbuatan tersebut. Berapa menit lagi? Ya. Jadi mari hadirin, bagi yang mampu untuk sholat jamaah dimanapun dia berada, di masjid ataupun di luar masjid. Kalau di masjid udah ngejak usah ngomong lagi sudah. Yang dituju ini orang-orang yang dekat masjid supaya sembahyang di masjid, jangan sampai sholat di rumah. Selama tidak ada uzur, selama tidak ada halangan. Jadi jangan dianggap semuanya dihantam kromo. Enggak, kalau ada halangan enggak apa masalah. Tapi di rumahnya pun usahakan sholat jamaah karena 27 kali di samping dibanding sholat sendiri. Tapi di masjid itu lebih utama. Mudah-mudahan berkah kita kumpul, berkah kita ngaji, hati kita jadi lunak, hati kita jadi mudah menerima kebaikan, mudah menerima ajakan. Yang barangkali dulu sembahyang selalu di rumah, insya Allah berkah. Dengar bicara ini, dengar sabda Nabi Muhammad SAW, dengar keterangan ini, jadi kita senang di masjid, mau jamaah di masjid, ajak keluarganya lagi, ajak anak-anaknya lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqtosna wallahu a'lam. Fatihah Nabi Futuh Rasulullah SAW ilman nafi'an qalban khashi'an wa amalan salihan maqbula bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sih kepengennya dibagiin nih, semua punya satu-satu, jadi nanti diambil lagi, jangan dibawa ke rumah. Minjem boleh. Bawa kita baca ini doa besar ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama Allah bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa fir astur anta akram man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.